Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat super, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang sejarah pendidikan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Perlak, dan kerajaan Aceh Darussalam. Sejarah sebuah bangsa dapat dilihat dari pendidikannya. Pendidikan yang dienyam oleh rakyatnya. Maju tidaknya sebuah bangsa juga dapat dilihat dari pendidikannya. Jika pendidikan di negara tersebut maju, maju jugalah bangsanya. Demikian juga sejarah pendidikan di Indonesia kita tercinta ini. Sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia dijajah oleh bangsa lain, bangsa kita memiliki tradisi pendidikan sendiri yang dikelola oleh masyarakat atau komunitas yang dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi, budaya, agama, dan kepercayaannya masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pendidikan di Kerajaan Samudra Pasai. Para ahli sependapat bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia, khususnya Sumatera, kisaran abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Meskipun ketentuan tentang tahunnya secara pasti terdapat sedikit perbedaan. Meskipun Islam sudah masuk abad ke-8, kisaran abad ke-8 tersebut, ternyata dalam perkembangannya mengalami proses yang cukup lama, baru bisa mendirikan sebuah kerajaan Islam. Hal ini disebabkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dengan cara yang damai. Ditambah lagi bahwa masyarakat Islam tidak begitu berambisi untuk merebut kekuasaan politik. Dari beberapa catatan sejarah, bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada abad ke-10 Masehi dengan raja pertamanya, yakni Al-Malik Ibrahim bin Mahdum. Tapi catatan lain ada yang menyatakan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Hal ini dikuatkan oleh Yusuf Abdullah Puar dengan mengutip pendapat seorang pakar sejarah, yakni Dr. N.A. Beloj. Baik, teman-teman. Yang kedua yakni Kerajaan Perlak. Dikemukakan bahwa Kerajaan Perlak merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Bahkan, ada yang menyatakan lebih dahulu dari Kerajaan Samudra Pasai. Alasannya, seorang putri dari Sultan Perlak Muhammad Amin Syekh yang bernama Putri Ganggang Sari telah menikah dengan Merah Selu, yakni Malik As-Saleh, yang diketahui adalah Raja Pasai pertama. Namun, sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa tidak banyak bahan kepustakaan yang menjurus ke arah itu untuk menguatkan pendapat tersebut. Menurut riwayatnya, Sultan Mahmud Alauddin Muhammad Amin yang memerintah antara tahun 1243 sampai dengan 1267 Masehi tercatat sebagai sultan yang keenam. Terkenal sebagai seorang sultan yang arif, bijaksana, lagi alim, sekaligus seorang ulama. Dan sultan inilah yang mendirikan semacam perguruan tinggi Islam pada saat itu. Begitu pula, di Perlak ini terdapat satu lembaga pendidikan lainnya berupa majelis ta'lim tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim dan mendalam ilmunya. Pada majelis ta'lim ini diajarkan kitab-kitab agama yang punya bobot dan pengetahuan tinggi seperti kitab karangan Imam Syafi'i dan sebagainya. Dengan demikian, pada
Kerajaan Perlak ini, proses pendidikan Islam telah berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika kerajaan Islam Pasai mengalami kemunduran, di Malaka berdiri sebuah kerajaan yang diperintah oleh Sultan Muhammad Shah. Namun kerajaan ini pun tidak bisa bertahan lama. Setelah mengalami masa keemasan, yaitu ketika Sultan Muzaffar Shah memerintah. Sesudah itu terus mengalami kemunduran. Ia tidak mampu menguasai pengaruh dari luar, terutama yang berada di daerah Aceh. Maka sejak itu, Kesultanan di Aceh mulai berkembang. Kerajaan Aceh Darussalam yang diproklamasikan pada tanggal 12 Zulhijjah menyatakan perang terhadap buta huruf dan buta ilmu. Hal ini merupakan tempaan sejak berabad-abad yang lalu, yang berlandaskan pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Proklamasi Kerajaan Aceh Darussalam tersebut adalah hasil peleburan Kerajaan Islam Aceh di belahan barat dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan timur. Putra Sultan Abidin Syamsu Shah diangkat menjadi raja dengan gelar Sultan Alauddin Ali Mughayat Shah. Aceh pada saat itu merupakan sumber ilmu pengetahuan dan sarjana-sarjananya yang terkenal di dalam dan di luar negeri. Sehingga banyaklah orang luar yang datang ke Aceh untuk menuntut ilmu. Bahkan, ibu kota Kerajaan Aceh Darussalam terus berkembang menjadi internasional dan menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Karena itulah, beberapa kalangan ada yang menyatakan bahwa pada saat-saat kekuatan imperialis barat telah mematahkan sebagian besar negara-negara Islam, pada waktu itulah, yaitu sekitar permulaan abad ke-16 Masehi, lahir 5 besar kerajaan Islam yang terikat dalam suatu kerjasama. Entah itu nanti ada kerjasama politik, kerjasama ekonomi, kerjasama militer, kerjasama kebudayaan, dan lain-lain. Adapun beberapa kerajaan itu, diantaranya ada Kerajaan Turki Utsmani di Istanbul. Yang kedua, ada Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara. Yang ketiga, ada Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah. Yang keempat, ada Kerajaan Islam Accra di India. Dan yang kelima, Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Dalam bidang pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam adalah benar-benar mendapat perhatian. Pada saat itu, terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yakni diantaranya ada Balai Sautia Hukama, ada Balai Sautia Ulama, dan Balai Jamaah Himpunan Ulama. Adapun jenjang-jenjang yang ada di Kerajaan Aceh Darussalam, jenjang pendidikannya, yakni diantaranya yang pertama ada tingkat maunasah. Nah, tingkat maunasah ini itu adalah tingkat setara dengan SD. Adapun beberapa pelajaran-pelajaran yang dipelajari di tingkat maunasah ini, yakni diantaranya ada pelajaran membaca dan pelajaran menulis bahasa Melayu. Setelah tingkat maunasah, ada tingkat yang kedua, yakni tingkat rangkap. Tingkat rangkap ini adalah tingkat yang setingkat lebih tinggi daripada tingkat munasab. Materi pelajarannya itu membahas
tentang membaca lebih lanjut, kemudian mulai dari berhitung, dan juga sudah sedikit membahas tentang organisasi kenegaraan. Adapun tingkat yang ketiga setelah tingkat rankang itu ada yang namanya tingkat daya. Tingkat daya ini adalah tingkat yang setara dengan tingkat SMA sederajat. Nah, adapun beberapa materi pelajarannya itu mencakup tentang organisasi, administrasi negara, kemudian juga ilmu akhlak, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, yang terakhir ada yang namanya tingkat daya Tokuchik. Daya Tokuchik ini adalah tingkat yang setara atau sederajat dengan tingkat perguruan tinggi, yang dimana membahas pelajarannya tentang beberapa pelajaran-pelajaran yang cukup berat seperti halnya ilmu tasawuf, kemudian juga ilmu tafsir, ilmu akhlak, dan juga tentunya ilmu tentang administrasi kenegaraan secara lebih komprehensif, yakni menyeluruh dan juga mendalam.